Salam, salam sehat buat kita semua. Semoga anak-anak hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Dan kita semua tetap selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan kita ya. Amin. Nah, materi kita, pembahasan kita hari ini yaitu tentang persegi panjang dan sifat-sifat persegi panjang dan sifat-sifatnya ya. Oke, mari kita lihat lanjutnya. Apa itu persegi panjang? Nah, ini definisinya ya, persegi panjang ya. Persegi panjang adalah segi empat yang keempat sudutnya itu siku-siku. Keempat sudutnya siku-siku ya. Ini dia, keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar ya. Oke. Nah, inilah dia bentuk persegi panjangnya ya. Ini dia persegi panjang. Oke, sifat-sifat persegi panjang. Sebentar ya. Sifat-sifat persegi panjang itu yang pertama, oke, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, kalau kita lihat persegi panjang itu sisinya yang ini. Sisi AB, sisi AD, sisi AB, sisi BC, sisi CD. Ini sisi-sisinya pada persegi panjangnya. Jadi sisi-sisinya ini ada 4. Oke, ini sisi-sisinya ya. Oke, jadi sisi-sisinya yang saling berhadapan, ini dia katanya AB berhadapan dengan CD. AB berhadapan dengan CD. Nah, ini namanya berhadapan dan sama panjang dia sisinya ini. Ya, sisinya ini sama panjang. Oke. Nah, baru yang berikutnya baru AD dengan sama dengan BC. AD ini ya. Ini ya. AD dengan BC. Nah, ini sama panjang dia dan saling berhadapan ya. Jadi ini dia sisi-sisi yang berhadapan sama panjang ya. Oke, dan saling sejajar juga ini ya. Ini saling sejajar juga. Oke, itu yang pertama. Oke, sekarang yang kedua. Kedua diagonalnya sama panjang. Kedua diagonalnya sama panjang. Nah, sifat yang kedua diagonalnya itu sama panjang. Nah, ini diagonalnya yang ini ya. Ini diagonal. Nah, ini diagonalnya ini sama panjang nih. Ini diagonal BD namanya. Ini namanya diagonal. Oke, ini juga diagonal. Oke, ini diagonalnya sama panjang. Diagonal itu adalah garis yang menghubungkan antara titik sudut ke titik sudut. Ini kan titik sudut. Ini titik sudut. Nah, ini namanya diagonal ya. Garis yang menghubungkan antara titik sudut ke titik sudut itu namanya diagonal. Nah, ini namanya diagonal karena garisnya dihubungkan ke titik sudut ke titik sudut. Nah, ini juga diagonal ya. Karena dia kan garisnya dihubungkan antara titik sudut ke titik sudut. Ini titik sudut, ini titik sudut juga ya. Jadi kedua diagonalnya sama panjang. Jadi AC panjangnya sama dengan BD ya. Panjangnya sama. Kalau misalnya panjang AC ini 6 cm ya, BD juga sama 6 cm juga ya. Oke, yang ketiga, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Nah, jadi kedua diagonal ini saling membagi 2 sama panjang. Nah, mana yang saling membagi 2 sama panjang? Ini dia, yaitu diagonal yang pertama adalah diagonal AC. Nah, ini terbagi menjadi 2. Diagonal AC ini terbagi menjadi 2, yaitu AO sama dengan OC. Nah, ini dia. Nah, jadi panjangnya ini sama, bagi tengah dia ini ya, bagi duanya sama dia. Ya. Kalau misalnya tadi ini 6 cm, jadi AO itu 3 cm, OC-nya juga 3 cm. Nah,
Nah, gitu dia 3 cm maksudnya ya. Dan BO sama dengan OD. Nah, ini kan diagonal juga, diagonal BD. Diagonal BD-nya berarti BO sama dengan OD. Nah, panjangnya ini sama ya. Panjang BO sama dengan panjang OD. Dia dibagi 2. Kalau misalnya panjang BD 8, misal ya, berarti BO itu 4 cm, OD 4 cm. Nah, itulah dia sifat-sifat daripada persegi panjang. Nah, yang berikutnya. Nah, yang keempat, besar sudut-sudut pada setiap persegi panjang itu sama besar. Besar sudut-sudut pada setiap persegi panjang sama besar, yaitu 90 derajat atau merupakan sudut siku-siku. Nah, yang ini tadi ya. Nah, ini dia sudut-sudutnya merupakan sudut siku-siku atau 90 derajat. Ini dia. Sudut A ini adalah siku-siku, ini juga sudut B siku-siku, sudut C siku-siku, sudut C siku-siku. Nah, jadi keempat sudutnya itu besar sudut-sudut pada setiap persegi panjang itu sama besar, yaitu 90. Jadi keempat sudut-sudutnya ini adalah semuanya sama 90 derajat. Oke? Itulah dia diantara sifat-sifatnya ya, yang paling utama di dalam persegi panjang. Nah, oke, sekarang coba kita lihat kepada masuk kepada contoh-contoh soal. Coba kita hubung-hubungkan ke soal ya. Contoh yang pertama, pada gambar di samping ABCD adalah persegi panjang. Nah, ini adalah persegi panjang ya, persegi panjang ABCD. Baru misalnya jika panjang AB-nya itu 2x, panjang AB-nya 2x, ini 2x. Dan panjang BC 17, panjang BC-nya ini 17. Oke. Dan panjang DC-nya 24, panjang DC ini 24. Ini tadi 2x ya. Ini 24. Oke, dan panjang AD itu Y tambah 8. Ini dia. Panjang AD Y sama dengan Y tambah 8. Oke. Di sini tadi dia berapa tadi panjangnya? 17 ya. Ini dia 17. Oke, ini tadi Y tambah 8 cm. Tentukan nilai X. Ya. Baru yang B-nya tentukan nilai Y. Nah, ini X ini berapa katanya. Oke. Nah, sekarang kita jawab. Sisi yang berhadapan tadi kan sama panjang tadi sifatnya. Ingat, pada persegi panjang sisi yang berhadapan itu sama panjang. Ini kan berhadapan. AB berhadapan dengan CD. Tadi kan sifatnya seperti itu. Ini berhadapan dan saling sejajar juga ini ya. Saling berhadapan dan saling sejajar. Ini sejajar juga ya. Jadi sejajar juga ini dia. Nah, itu katanya sisi yang saling berhadapan itu sama panjang dan saling sejajar ya. Oke, ini dia sama panjang. Nah, karena dia sama panjang maka ditulis dia begini, panjang AB itu sama dengan panjang DC. Nah, panjang AB sama dengan panjang DC. Nah, panjang si AB kan 2x, panjang si DC 24. Nah, jadi ini 2x, ini dia, ini 24. Nah, berapalah x-nya nih? Kan tinggal kita bagi ya. Jadi X ini sama dengan 24 bagi 2. 24 bagi 2, 12. Jadi nilai X-nya itu adalah sama dengan 12. Jadi X-nya adalah 12. Nah, kalau di sini 12 berarti artinya 2 dikali 12, 24. Jadi panjang AB dengan DC sama-sama 24. Nah, begitu dia ya. Oke, sekarang yang B-nya, yang Y-nya. Y-nya di sini kita lihat Y tambah 8. Berapa Y-nya? Nah, konsepnya sama seperti A. Panjang AD itu kan sama dengan panjang BC. Panjang AD sama dengan panjang BC. Ini dia kan. Nah, berarti kita nulisnya panjang AD sama dengan BC. Lalu si AD itu kan Y tambah 8. Ini dia nih. Y tambah 8. Nah, si BC-nya 17. Ya udah. Berapa Y-nya? Tinggal pindah ruas saja. Ini kita pindahkan ke ruas kanan positif jadi negatif dia kalau pindah ruas. Nah, Y sama dengan ini kan pindah nih. Jadi 17 dikurang 8. Pindah dia jadi ganti tandanya ya. Di sini kan dia positif.
dia pindah ruas ke ruas kanan. Ini kan ruas kiri. Oke, jadi menjadi negatif dia pindah ya. Ini dia. Hasilnya nanti jadi 9 dia jawabannya ya. Ini bukan negatif, ini 9 ya, sorry, ini bukan negatif. Nah, ini dia hasilnya 9 ya. Hasilnya Y-nya adalah 9. Jadi nilai Y-nya itu adalah 9. Jadi pas kan kalau ini diganti 9, 9 tambah 8, 17. Jadi sama dengan panjang BC di sini. Nah, ini dia tadi 17 ya. Ini dia jawabannya. Jadi nilai X 12, nilai Y-nya 9. Oke ya. Oke, kita lihat untuk lebih jelas lagi. Oke, coba kita masuk ke contoh 2. Pada persegi panjang PQRS, ini ya, persegi panjang PQRS. Oke. Besar sudut SQR, ini dia. SQR. Nah, ke sana ya. SQR ke sana. Itu 59 derajat. Ini 59 ya, ini dia. Dan panjang diagonal PR, nah, panjang diagonal ini kan diagonal, itu panjang diagonalnya 6,8 cm. Oke. Pertanyaannya, tentukan besar sudut PQS. Berapa besar sudut PQS ini katanya kan? Besar sudut PQS. Ini dia. PQS kemari ya. Jadi yang ini berapa yang ini? Nah, yang ini saja. Nah, jadi kita jawab besar sudut pada persegi panjang adalah 90. Nah, ini tadi kan 90 ini sudut Q ini. Ini kemari kan 90. Nah, di sini sudah 59, berarti kekurangannya lah. Berarti kan sudut SQR ditambah dengan sudut PQS itu 90 derajat. Nah, berarti tinggal kita kurangkan saja kan? Jadi ini 59, sudut PQS 90, lalu sudut PQS berarti 90 dikurang 59, 31. Nah, di sini 31 dia. Jadi 31 tambah 59 adalah 90. Nah, ingat ya. Besar sudut pada persegi panjang itu adalah 90. Oke, setiap titik sudutnya. Oke, ini dia. Jadi jawabannya 31. Nah, sekarang yang B. Panjang QO. Panjang QO. Panjang QO ini dia. QO. Oke, ini dia ya. Panjang QO-nya berapa? Ini dia jawabannya, diagonal persegi panjang saling membagi 2 sama panjang. Nah, tadi kan konsep syaratnya tadi kan diagonal persegi panjang itu saling membagi 2 sama panjang. Nah, kalau hanya panjang QO ini berapa kan gitu ya. Nah, ingat panjang diagonal QO itu nanti sama panjang dengan SO. Dan ingat panjang diagonal QS itu sama dengan panjang PR. Nah, di sini kan panjang PR tadi 6,8. Ini dia kan. Berarti samalah panjang PR ini dengan panjang diagonal SQ. Nah, jadi tinggal kita bagi 2 saja dia, kan gitu ya. Tinggal bagi 2 atau dikali dengan setengah. Nah, maka panjang, nah di sini QO itu sama dengan panjang QO itu sama nanti panjangnya dengan PO. Nah, PO tadi kan adalah panjang PO PR ini tadi kan setengahnya kan. Nah, setengahnya berarti kan dibagi 2 dengan ini nanti dia. Oke, jadi setengah daripada PR. Jadi jawabannya setengah dikali 6,8 atau setengah daripada 6,8 lah. Itu sama dengan 3,4. Jadi panjang ini misalnya 3,4 kan, kalau panjang ini kan 6,8, berarti setengahnya berarti kan 3,4 PO ini. Nah, PO ini sama dengan panjang OQ. Nah, ini dia. Jadi setengah kali PR
Berarti setengah dikali 68 3,4 cm. Jadi setengahnya dia. Oke, paham ya contoh 2 ya. Oke, sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Perhatikan contoh yang berikutnya. Nah, pada persegi panjang KLMN, nah ini dia KLMN. Besar sudut KLQ, nah ini dia. KLQ itu 55 ya, ini dia. Oke. Dan besar sudut LMQ, LMQ 26. LMQ 26 ya, ini ya. Tentukan nilai A dan C-nya. Tentukan nilai A dan C-nya. Oke. Tentukan A dan C di sini ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini kan dia bisa bentuknya siku-siku dia nih ya. Sudutnya kan siku-siku. Sifatnya kan sudut-sudut pada persegi panjang itu adalah 90 derajat atau siku-siku. Nah, A ditambah 55 90. Nah, ini tinggal tambahkan saja. Lalu A-nya 90 dikurang 55, pindah ruas ya ini. Mari jadi 35. Jadi nilai A ini adalah 35. Oke, jadi ini 35 ya, supaya dia 90, pas 90 dia kan kalau 35 di sini. Oke, nah sekarang bagaimana untuk mendapatkan C ini? Nah, bagaimana cara menemukan si C ini supaya dia dapat sudutnya? Apa yang kita bayangkan, apa yang kita lihat di sini supaya bisa sudut C ini ketemu? Nah, kalau kita lihat ini bisa kita lihat dalam bentuk sudut yang merupakan dalam sepihak. Nah, ini kan dalam sepihak ini, sudut dalam sepihak dengan sudut A ini. Nah, sudut dalam sepihak katanya kan apabila ada dua garis saling sejajar. Nah, ini kan dua garis nih yang sejajarnya nih. Nah, KN dengan ML ini kan sejajar dia. Nah, apabila ada dua garis sejajar, ini saling sejajar dan dipotong oleh sebuah garis, ini kan garis pemotongnya nih. Nah, ini pemotong. Kalau diteruskan motong dia nih, motong. Ini juga ditarik garis kan motong dia, motong dia. Nah, maka akan ditemukan beberapa sudut-sudut, yaitu diantaranya adalah sudut sahadap. Ya, nah, ini kan saling sahadap. Sahadap kan bentuknya seperti U ya. Nah, ini dia kan seperti U. Oke. Nah, ini saling sahadap. Sudut saling sahadap besar sudutnya kalau dijumlah itu 180. Nah, tinggal tambahkan saja A kuadrat tambah C kuadrat itu 180. Nah, ini dia. Nah, si A-nya tadi 35, berarti tinggal C-nya. Berarti tambah C 180, berarti C 180 kurang 35. Pindah ruas, jadi C-nya sama dengan 145. Ya. Jadi C-nya adalah 145 derajat ya. Oke, itu ya 145 ya. 145 derajat. Oke, ini jadi 145 derajat. Oke, itulah untuk jawaban yang A-nya. Nah, sekarang jawaban yang B-nya. Jawaban yang B-nya tentu jadi nilai A-nya tadi ini 35, ini ya. 35 ini dia. Dan C yang ini itu 145. Oke ya, ini A-nya 35, C-nya 145, ini dia. Oke. Nah, sekarang yang B. Sekarang yang B-nya tentukan nilai X dan Y. Oke. Nilai X-nya kita lihat di mana dia X ini. Nah, ini dia. Ini juga sama konsepnya, adalah saling siku-siku dengan ini. Ya, saling siku-siku. Tinggal tambahkan saja. Berarti 2X tambah 26 90. 2X berarti ini pindah ruas, jadi dikurang 26. Ya, ingat pindah ruas ini ya, pindah ke ruas kanan. Jadi ini 64. Berarti 2X sama dengan 64. Berarti dibagi 64 bagi 2 itu 32. Nah, X-nya itu nanti dapatnya 32. Ya, X yang ini 32. Ini 32. Oke. Nah, sekarang kita tinggal cari Y-nya. Nah, Y-nya ini sekarang kita lihat. Apa yang bisa kita lihat ini Y-nya ini. Nah, Y yang ini coba kita lihat. Nah, ini kan kalau kita lihat
dalam berseberangan dengan ini dia. Nah, ini kan dua garisnya yang sejajar nih. Ini dua garisnya sejajar. Ini sejajarnya kan. Nah, ini pemotongnya. Nah, ini pemotongnya. Dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis lurus, maka ditemukanlah sudut-sudut yang diantaranya adalah sudut dalam berseberangan. Nah, ini dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan adalah sama besar. Nah, jadi karena dia sama besar, jadi berarti Y ini samalah dengan 2X. Nah, ini dia kan. Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X. Sudutnya sama, besarnya sama. Jadi si X-nya tadi kan 32. Tinggal masukkan Y X ini 32, 2 kali 32, 64. Jadi Y-nya 64. Di sini 64, nah di sini pun 64. Kan sudutnya sama besar. Gitu dia ya. Sudutnya sama besar. Jadi Y-nya itu adalah sudut saling dalam berseberangan dengan 2X ya. Jadi Y-nya 64. Jadi sama di sini besar sudutnya. Oke, jadi hasilnya jadi nilai X itu 32, ini yang ini 32 dan ini dia ya. Nah, ini X-nya dan Y-nya 64, ini dia. Nah, seperti itulah dia teknik cara menjawab soal-soal yang berhubungan dengan sifat-sifat persegi panjang. Demikianlah penjelasan daripada materi kita tentang persegi panjang dan sifat-sifat persegi panjang tersebut. Semoga materi ini bisa dipahami oleh para anak-anak sekalian semua ya. Semoga bisa dimengerti. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.